Hukum Newton 1 berbicara mengenai sigma F yang bernilai 0. Jumlah gaya bernilai 0 bisa disebut dengan benda dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Juga bisa dikatakan sebagai gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan dan percepatan sama dengan 0. Dalam hukum Newton 1 diberikan contoh benda yang digantung pada tali seperti pada gambar, yaitu dalam keadaan diam, setimbang, atau tidak bergerak. Ini merupakan prinsip hukum Newton 1. Dari gambar ini, kita diminta menghitung berapa besar tegangan tali 1, tegangan tali 2, dan tegangan tali 3. Gambarlah tegangan tali T1, T2, dan T3. Jadi, sistem dari gaya tali selalu keluar pada arah tegangan tali atau keluar dari sistem benda. Susunan tali arahnya saling berlawanan. Sistem aksi-reaksi. Di dalam hukum 3 Newton ada aksi-reaksi yang saling tarik-menarik. Hukum Newton 3 berbicara gaya aksi yang berlawanan arah dengan gaya reaksi. Artinya, berusaha menahan dengan gaya sama namun arahnya berlawanan. Untuk sistem benda yang digantung, kita lihat ada beberapa sistem di situ. Yang pertama, sistem tali yang terikat. Yang kedua adalah sistem bendanya. Untuk sistem benda pasti memiliki berat. Berat itu adalah W. Pasti selalu mengarah ke bawah dan berada di tengah pusat massa atau benda. Untuk berat, rumusnya adalah M dikali G, massa dikali gravitasi. Untuk nilai gravitasi, kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat ya, untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama, sistem benda yang digantung. Ada gaya berat atau W dan ada tegangan tali 3. Total gaya yang bekerja bernilai 0. Untuk benda yang digantung, gaya yang bekerja pada sistem benda hanya gaya pada sumbu Y, sehingga kita biasakan untuk benda yang dalam keadaan diam, untuk yang arahnya ke bawah itu bernilai negatif, dan yang arahnya ke atas bernilai positif. Namun nanti akan berbeda halnya dengan benda yang bergerak ya. Untuk benda yang bergerak, searah gerakan bertanda positif, dan untuk benda yang bergerak berlawanan arah gerak bertanda negatif. Ini disebut nanti dengan hukum 2 Newton atau hukum gerakan. Jadi, dari gambar kita bisa lihat bahwa T3 bernilai positif akan dikurangi dengan gaya berat atau W sama dengan 0. T3 sama dengan W. T3 sama dengan massa dikali gravitasi. T3 sama dengan 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. T3 sama dengan 20 Newton. Jadi, untuk tegangan tali 3 kita sudah mendapatkan nilai sebesar 20 Newton. Berikutnya, untuk sistem kedua tali yang terikat. Kita buat arah vektor, seperti pelajaran kita semester lalu ya. Jika ini sebesar 53 derajat, lalu ada sumbu X dan Y, maka di sudut berhadapannya atau berseberangannya juga 53 derajat. Jika 37 derajat, sudut berhadapan atau berseberangannya juga 37 derajat. Kemudian kita proyeksikan ke arah sumbu X dan Y.
Masih ingat ya bahwa vektor gaya yang berada di samping atau dekat sudut harus dikalikan cos, dan vektor gaya yang berada di depan atau jauh dari sudut dikali sin. Sehingga bila kita proyeksikan T1 ke X, dan karena berada di samping atau di dekat sudut, maka menjadi T1 cos 37 derajat. Kemudian T1 diproyeksikan ke Y, dan karena berada di depan sudut atau jauh dari sudut, maka T1 sin 37 derajat. Demikian juga sama halnya dengan T2. T2 yang diproyeksikan ke X, dan karena berada di samping atau di dekat sudut, maka menjadi T2 cos 53 derajat. Dan T2 yang diproyeksikan ke Y, dan karena berada di depan sudut atau jauh dari sudut, menjadi T2 sin 53 derajat. Nah, untuk T3 tidak perlu kita proyeksi ya, karena sudutnya tegak lurus di sumbu Y. Jadi tetap T3 saja. Dengan besarnya yang sudah kita dapatkan tadi adalah 20 Newton. Terjadi dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita cari sigma gaya pada sumbu X, yaitu sigma Fx. Sigma Fx atau sigma gaya pada sumbu X adalah 0 karena sistem tidak bergerak atau terikat. Sigma X yang mendatar atau horizontal, ada gaya yang arahnya ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan bernilai positif, yang ke kiri bernilai negatif, sehingga menjadi T2 cos 53 derajat dikurangi T1 cos 37 derajat sama dengan 0. T2 cos 53 derajat sama dengan T1 cos 37 derajat. Kita pindahkan T1 ini ke kanan ya, untuk menghilangkan tanda negatif. Cos 53 derajat adalah 3/5, dan cos 37 derajat adalah 4/5, sehingga menjadi T2 dikali 3/5 sama dengan T1 dikali 4/5. Angka 5 di kiri dan kanan bisa kita coret, sehingga menjadi T2 sama dengan 4/3 T1. Ini adalah persamaan pertama yang kita dapatkan ya. Sekarang kita mencari sigma gaya pada sumbu Y, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy itu yang vertikal atau tegak. Terlihat ada dua gaya, yang di atas dan di bawah. Yang di atas bernilai positif, yang ke bawah bernilai negatif. Yang di atas ada dua gaya, yaitu T2 sin 53 derajat dan T1 sin 37 derajat yang bernilai positif. Dan yang ke bawah yaitu T3 yang bernilai negatif. Sehingga dapat kita tulis T2 sin 53 derajat ditambah T1 sin 37 derajat dikurangi T3 sama dengan 0. Kita substitusikan T2 yang telah kita peroleh tadi ya, yaitu 4/3 T1. Sehingga menjadi 4/3 T1 dikali 4/5 ditambah 3/5 T1 dikurang 20 Newton sama dengan 0. Langsung kita kali 4/3 dikali 4/5 adalah 16/15 T1 ditambah 3/5 T1 sama dengan 20 Newton. Kita samakan penyebutnya menjadi 15, maka 3/5 menjadi 9/15, sehingga 16/15 T1 ditambah 9/15 T1 sama dengan 20 Newton. Karena penyebutnya sudah sama, maka boleh kita jumlahkan T1-nya ya.
sehingga menjadi 25/15 T1 sama dengan 20 Newton. T1 sama dengan 20 dikali 15 dibagi 25, yaitu sama dengan 12 Newton. Kita masukkan nilai T1 ini, yaitu 12 Newton, ke dalam persamaan pertama tadi ya. Sehingga menjadi T2 sama dengan 4/3 T1, jadi T2 sama dengan 4/3 dikali 12 Newton sama dengan 16 Newton. Jadi dapat kita simpulkan, besar tegangan tali 1, 2, dan 3 untuk membuat beban sebesar 20 Newton tidak bergerak atau diam seperti pada gambar adalah T1 sama dengan 16 Newton, T2 sama dengan 12 Newton, dan T3 sama dengan 20 Newton. Ini adalah cara kerja sistem benda yang diam atau digantung dengan tali dan tidak bergerak. Ini merupakan penerapan dari hukum 1 Newton ya. Yang masih bingung dengan proyeksi sumbu X dan Y, bisa dilihat di video vektor sebelumnya ya. Untuk linknya ada di deskripsi di bawah ini. Contoh soal berikutnya ya. Di sini ada dua gaya. Gaya yang pertama sebesar 40 Newton ke kanan dan gaya kedua sebesar 30 Newton ke kiri di atas permukaan bidang licin. Tentukan berapa besar gaya yang diperlukan supaya benda tersebut diam. Kita tahu bahwa permukaan bidang tersebut adalah licin, maka pastilah benda akan bergerak ke kanan ya, karena gaya yang di kanan lebih besar. Bagaimana caranya agar benda bisa diam? Berarti kita harus menambahkan gaya lain untuk menyeimbangkannya, yaitu kita perlu menambahkan gaya ketiga sebesar 10 Newton ke arah kiri supaya benda itu diam. Nah, ini juga merupakan salah satu penerapan dari hukum pertama Newton. Contoh soal berikutnya lagi ya. Ini ada beban bermassa 2 kg, ditarik oleh gaya ke kanan, bidangnya kasar. Diberitahukan koefisien gesek statisnya sebesar 0,4. Jika bidang itu kasar, bagaimana jika benda diberikan gaya 5 Newton dan 10 Newton? Tentukan kondisi benda, apakah benda akan tetap diam atau bergerak. Dalam permukaan bidang itu ada yang dinamakan koefisien gesek statis dan kinetis. Kinetis nanti khusus untuk benda yang bergerak ya. Statis digunakan untuk mengecek benda itu bergerak atau diam. Lambangnya adalah mu. Untuk statis menjadi mu S, untuk kinetis menjadi mu K. Sebelum menghitung, maka terlebih dahulu kita menggambar sistem gayanya dengan cara menentukan letak gaya-gayanya. Jika ada beban diberi massa, kita harus gambar W atau gaya berat dengan menarik garis dari tengah beban ditarik ke bawah, yaitu W sama dengan massa dikali gravitasi. Kemudian karena benda itu bertumpuk pada permukaan bidang, maka ada gaya normal atau N. Gaya normal yaitu gaya tekan benda terhadap bidangnya dan arahnya selalu ke atas atau tegak lurus yang diambil dari bidang permukaannya. Jika ada bidang kasar, berarti nanti akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Sejajar atau berimpit dengan bidangnya, dilambangkan dengan Fs. Nah, untuk mengetahui kondisi benda tersebut, maka kita harus mencari Fs atau gaya gesek statis ya, dengan rumus mu S dikali N atau gaya normal. Setelah gambar sudah lengkap, baru mulai menjawab untuk mencari N atau gaya normal yang berada di sumbu Y.
Berarti sigma Fy sama dengan 0. Di mana N dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W. N sama dengan massa dikali gravitasi sama dengan 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. Fs sama dengan 0,4 dikali 20 Newton sama dengan 8 Newton. Untuk memastikan kondisi benda, maka kita bandingkan ya F dan Fs-nya. F ini untuk soal A kita diberitahu nilainya adalah 5 Newton. Maka Fs itu nilainya lebih besar dari F. Berarti kondisi benda ini masih diam. Dengan kata lain, gaya yang kita beri masih tidak mampu menggerakkan benda karena adanya gaya gesek statis yang lebih besar. Nah, kemudian kita bandingkan dengan soal B. Kita diberitahu nilainya adalah 10 Newton. Maka Fs lebih kecil dari F. Berarti kondisi benda ini akan bergerak. Nah, bila benda ini bergerak, maka kita akan lanjut pada hukum Newton kedua ya.